حمدا شكرا لك يا الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, sehat Bapak Ibu? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita panjang umur, Allah masih berikan kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kecukupan rizki sehingga kita bersama-sama terus bisa beribadah mengabdi kepada Allah dengan baik dan istiqomah. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahaturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Harusnya pada kesempatan malam hari ini kultum akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mukhlas MT, Rektor UAD, tapi karena beliau habis operasi sehingga kondisinya masih belum memungkinkan, maka saya diminta untuk mewakili beliau dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya mengawalinya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, tidak usah sungkan untuk menjawab. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang punya putra kalau bangun tidur itu pertama kali yang dicari HP-nya, bukan yang lain? Bisa tunjuk jari atau semua? Oh gitu ya. Atau mungkin siapa di antara Bapak Ibu yang punya putra itu lebih hafal tutorial main game di YouTube ketimbang hafal surat-surat pendek? Ada Bapak Ibu? Ya, karena saya juga orang tua Bapak Ibu, saya juga ngalami kita ini berada dalam satu perahu sebenarnya. Ya, tapi hari ini kita pingin naik level lah. Jangan cuman kita galau, tapi kita cari solusi bareng-bareng itu. Dan sebenarnya solusi itu sudah Allah berikan sejak 14 abad silam. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat At-Tahrim ayat 6, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya mau buat ilustrasi sederhana begini Bapak Ibu. Kalau rumah Bapak Ibu kebakaran, api sudah di mana-mana, sementara anak kita ada di dalam, kira-kira Bapak Ibu yang akan dilakukan apa? Ditunggu sambil mengatakan dalam hati, dahlah biarkan dulu wong sudah besar-besar. Atau Bapak Ibu akan lompat, terbang, lari, menerobos bara api untuk menyelamatkan anak Bapak Ibu? Mana kira-kira yang dipilih? Yang pertama, tunggu saja dulu, itu ya. Mereka sudah besar-besar kok, gitu. Nanti saja nyelamatinnya. Atau yang kedua, Bapak Ibu langsung ambil tindakan, tidak pikir mana-mana, tidak pikir apa-apa, yang penting anaknya selamat, api diterobos saja. Mana kira-kira yang biasa Bapak Ibu lakukan? Ya, pasti yang kedua kita sebagai orang tua ya. Tidak tahulah, yang penting anak kita selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah warning dari Allah buat kita. Ada api neraka. Anak kita saat ini bisa masuk juga di dalamnya. Dan kita diperintahkan untuk
menyelamatkan mereka dengan segera dan tidak menunggu nanti gitu. Nah, pertanyaan kita sekarang sebenarnya lewat mana sih api itu masuk ke rumah kita gitu, sehingga membakar rumah kita. Bapak Ibu sekalian, api neraka zaman sekarang itu ya media sosial itu sebenarnya. Bara apinya yaitu. Dulu setan itu kan cuman berbisik lewat telinga kita. Kalau sekarang setan itu punya tim marketing, ada algoritma mereka, dan juga ada data dari saintis. Ini dari perusahaan-perusahaan teknologi raksasa sebenarnya. Nah, mari bersama-sama kita coba kenali dulu siapa yang mau kita selamatkan. Bapak Ibu, siapa sih sebenarnya generasi alfa itu? Bapak Ibu mungkin yang hadir, ada ndak yang sekarang punya putra yang lahirnya tahun 2010 ke belakang? 2010, 2011 sampai nanti 2024. Ada ndak yang hadir di kesempatan malam hari ini? Saya masih punya satu, ya, yang bontot, yang terakhir, itu lahir tahun 2012. Itulah yang disebut dengan generasi alfa. Mereka ini kan julukannya adalah generasi genggaman itu. Iya toh. Julukan untuk generasi alfa itu ya generasi genggaman itu. Kenapa? Coba Bapak Ibu sekarang mulai perhatikan foto anak kita yang usia 2 tahun yang generasi alfa. Kira-kira kalau kita lihat mainan anak itu apa yang dipegang? Kalau kita dulu foto anak kita yang usia 2 tahun biasanya ya mainannya kerincingan gitu ya, atau boneka gitu. Kalau anak sekarang foto 2 tahunnya, kalau kita lihat dia sambil main, pasti mainannya itu HP itu. Dia bisa scroll sebelum baca, bisa baca itu, pandai dia, ganti-ganti gitu anak kita itu. Walaupun belum bisa baca. Dan anak kita yang masih kecil itu, yang belum hafal wajah tetangganya, itu sudah hafal kok ikon YouTube. Dia hafal itu sebelum hafal wajah tetangganya. Ini bukan karena mereka salah, maksud saya. Jadi karena memang mereka ini lahir di dunia yang sudah jadi begini itu. Nah, ini tanggung jawab kita untuk membentengi mereka. Coba kita kenali karakter mereka terlebih dahulu, itu ya. Jadi kalau generasi alfa ini cirinya, kalau dikasih buku, dia buka sedikit terus bosan. Atau jangan-jangan bukan hanya generasi alfa ya, semua generasi jangan-jangan. Kemudian kalau dia dikasih HP itu tahan berjam-jam tuh. Mereka sangat visual banget, lebih memilih nonton daripada baca. Dan juga sebenarnya mereka juga sangat cepat di dalam mereka belajar teknologi. Kadang bahkan lebih pintar daripada kita, jelas itu bahkan. Ada ndak Bapak Ibu yang pernah didikte oleh anak kita cara pakai HP? Ya sering ya, malah yang dikte kita itu anak kita itu ngajari, gini loh Pak gitu. Jadi, nah mereka ini generasi pintar secara teknis, tapi bisa jadi memang mereka ini tidak pintar secara nilai kalau kita betul-betul lepas tangannya. Nah, jadi mereka dan media sosial itu ya kayak pacaran beracun lah, kira-kira begitu. Jadi coba bayangkan setiap hari mereka setianya sama HP. Bangun tidur lihat HP, mau tidur lihat HP, makan sambil lihat HP, itu anak kita itu.
Nah, ini namanya kecanduan. Dan ini bukan main-main, karena ahli syaraf itu juga menyampaikan bahwa efeknya itu adalah otak anak kita itu mirip dengan kecanduan narkoba. Satu video pendek yang mereka tonton itu dopamin sebenarnya, hormon senang. Jadi kalau dia terus scroll lagi dan dapat lagi dopamin lagi, akibatnya nanti anak kita jadi gampang bosan kalau aktivitasnya lama. Itu biasanya males mikir karena biasa dikasih sajian instan, minder karena sering nonton kehidupan orang yang kurasi, ya, orang yang pamer kekayaan, pamer wajah, ya, pamer baju itu di media sosial. Dan sering juga mereka lupa adab sama orang tua karena matanya terus nempel pada layar. Nah, inilah api neraka versi modern, Bapak Ibu sekalian, yang masuk lewat layar 6 inch itu. Inilah neraka mereka. Nah, tapi jangan salah, anak ini juga punya potensi yang luar biasa. Ibarat pisau, kalau diasah bisa memotong, kalau salah tangan bisa melukai. Kelebihan mereka apa? Cepat belajar, bisa diajari digital yang sangat-sangat kuat sejak dini. Mereka kreatif, bisa bikin konten, gambar digital, edit video yang kita juga nggak bisa. Mereka juga terbuka, gampang menerima hal baru. Mereka juga peduli pada isu-isu global. Biasanya mereka peduli lingkungan, peduli keadilan. Nah, tetapi memang mereka punya kekurangan yang harus kita tambali. Mereka gampang bosan, maka perlu dilatih sabar oleh kita. Kurang peka sosial, kurang baca situasi, kurang empati mereka ini. Candu layar, sudah susah mereka lepas dari HP. Rentan stres karena standar hidup di media sosial itu sangat-sangat tinggi. Maka balik kita ke ayat yang tadi Allah sampaikan, qu anfusakum wa ahlikum naro, itu artinya kita harus action, bukan cuman tahu, bukan cuman galau. Strategi yang pertama, jadi filter, tapi jangan jadi penghalang. Jadi ada orang tua itu yang memang punya tipe tuduh, guru, murung. Orang tua itu, anak pegang HP langsung dituduh sebagai anak yang gak bener. Atau kayak guru ceramah saja, ya, kamu tuh harusnya begini, harusnya begitu. Nah, tapi mukanya galak dan juga murung terus. Akibatnya apa? Anak jadi jauh, anak jadi bohong, anak main HP sembunyi-sembunyi. Maka ganti strategi, Bapak Ibu sekalian. Duduk di samping mereka, bukan di depan marah-marah itu. Tanya, lagi nonton apa dek? Ajari bunda dong, ini gimana caranya dek? Bunda masih belum paham. Nah, ketika kita masuk ke dunia mereka, baru kita bisa tarik mereka ke dunia kita. Strategi yang kedua, sediakan pengganti, bukan cuman ngelarang. Jadi kalau kita larang main HP, tetapi tidak kita ganti dengan kasih penggantinya, anak akan mencari jalan keluar sendiri. Dan kadang-kadang jalan yang ditempuh itu jalan gelap. Maka sediakan alternatif. Yang ketiga, beri batasan yang tegas dan konsisten. Buat aturan main, Bapak Ibu. Jam bebas HP. Nah, misal habis maghrib
sampai Isya itu khusus untuk keluarga. HP semua dikumpulin. Wah, ini berat ya, kayak kami ngajar di Persada itu, di pesantren Kiai Haji Dahlan itu, kalau ngajar itu di depan sudah kita kasih tempat naruh HP. Jadi nggak boleh masuk ruangan bawa HP. Soalnya kalau nanti bawa HP mereka nggak dengerin kita nerangin itu. Makanya dijaga di luar oleh musyrif, musyrifah, HP-nya ditaruh di tempat yang sudah kita sediakan. Nggak boleh itu bawa HP. Dan buat zona bebas HP harus bisa itu. Meja makan itu zona bebas HP, supaya nanti kalau kita makan kita bisa saling bertukar informasi, saling ngobrol. Kalau tidak, sambil makan pun mereka akan lihat HP. Nah, konsekuensi kalau langgar bagaimana? Ya jangan dimarahi itu, tapi diambil haknya secara konsisten. Apa hak dia? Ya, diambil secara konsisten. Setiap pelanggaran diambil, setiap pelanggaran diambil. Nah, misalkan saja uang jajannya biasanya 10.000, satu pelanggaran 1.000 diambil, tapi konsisten gitu. Nah, yang keempat ini yang paling berat, jadi teladan. Ini yang paling sulit, ini yang paling berat. Bapak Ibu coba jenengan jawab dengan jujur ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika sambil ngobrol sama anak tapi mata kita masih di layar HP? Ngobrol sama anak kita ini ya, kita nih ngobrol sama anak tapi mata kita masih ada di layar HP tuh. Ada ndak Bapak Ibu sekalian? Ada. Iya, saya juga kayaknya. Nah, dan siapa juga di antara kita yang sholatnya sering keburu-buru karena HP-nya bunyi notifikasi itu, jadi cepat sholatnya karena ada notifikasi di HP-nya. Nah, anak kita itu merekam semua itu. Mereka belajar dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita katakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pingin anak kita adiktif sangat terhadap Al-Quran, ya terlebih dahulu kita harus cinta Al-Quran dan baca Quran. Ya, jangan sampai kita ini punya harapan anak kita ahli Quran tapi kita nggak pernah baca Quran. Anak sekarang nggak bisa, karena nggak bisa dinasehati. Mereka bisanya dikasih contoh, teladan. Kalau kita pingin anak kita ninggalin HP pada saat diajak ngobrol, ya tentunya kita harus lebih dulu memberikan contoh bahwa kalau kita ngobrol kita tidak lagi dekat-dekat dengan HP. Maka Bapak Ibu sekalian, posisi orang tua ini memang garda terdepan. Kalau bisa, jadilah kita sebagai mentor, yaitu ngasih arahan, ngasih nilai, sebagai imam, memimpin keluarga ke surga, dan juga sebagai pintu pertama yang menentukan konten apa yang bisa masuk ke rumah kita. Allah kasih kita anak, itu amanah. Di akhirat nanti kita bakal ditanya juga, di mana kamu saat anakmu asyik dengan maksiat di genggamannya, di mana kamu saat anakmu lebih hafal TikTok daripada Al-Quran. Sudah kamu selamatkan mereka atau kamu biarkan mereka masuk api neraka? Kita tetap punya harapan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagai orang tua, pertama kita ingin anak kita sukses, bisa pakai teknologi buat cari rezeki, juga bukan buat cari dosa. Yang kedua, kita ingin anak kita bahagia, sehat mentalnya, nggak gampang down gara-gara komentar orang di medsos. Kita juga ingin anak kita solih solihah, di tengah zaman yang makin gila, imannya tetap kuat, akhlaknya tetap mulia. Kita juga ingin anak kita selamat di dunia dari bahaya digital, selamat di akhirat dari api neraka. Ada 3 pesan terakhir sebelum saya tutup.
Yang pertama, kenali dulu dunia anak kita itu. Jangan jadi orang tua jadul yang gagap teknologi. Untuk yang sekarang, generasi alfa ini, belajar dari anak kita. Nanti mereka akan bangga punya orang tua yang nyambung kalau diajak bicara. Yang kedua, dampingi, jangan ditinggal. Kalau ada anak main medsos, pantengin, bukan buat ngawasin dengan curiga, tapi buat nemani dia dengan sayang. Nanti mereka suatu saat juga akan ingat kita, dulu bundaku selalu di sampingku saat aku main HP. Yang ketiga, tentu doakan mereka di setiap sujud kita, di sepertiga malam kita, langitkan doa, ya Allah, selamatkan anakku dari fitnah zaman ini, jadikan dia penjaga agamanya, bukan perusak agamanya. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.